Kaidah nomor 67. Di sini kita akan membicarakan cara berpikir seorang fuqaha. Hal ini harus dimengerti seorang sufi, alasannya karena kan kita ketahui bahwasannya tahap pertama seorang sufi adalah mujahadatut taqwa, yaitu berjuang di dalam menjalankan awamir wan nawahi. Nah, awamir dan nawahi itu sangat erat sekali kaitannya dengan fikih. Oleh karena itu penting bagi seorang sufi untuk mengerti cara berpikirnya seorang fuqaha. Langsung saja qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faqihu ya'tabirul hukma bi aslihi wa ma'nahu wa qa'idati babihi. Seorang faqih dia itu memperhitungkan hukum berdasarkan asalnya. Asal di sini jelas ya, ada yang muttafaq alaih, ada yang mukhtalaf. Kalau yang muttafaq alaih ya dia itu Quran, sunnah, ijma dan qiyas. Wa ma'nahu, dan seorang faqih itu dia itu memperhitungkan maknanya. Maksudnya tidak mentok secara letterlek. Alasannya kenapa ya? Karena dibalik nas-nas syar'i di sana itu ada hikmah, ada maqasidus syariah yang seorang fuqaha itu pasti mengejar maknanya. Dikembalikan sebuah kata itu terhadap mutlak ataukah muqayyad ataukah nas ataukah johir dan yang lainnya, sehingga di dalam penentuan makna ada bab yang namanya ta'adul wa tarjih wa qaidati babihi. Dan seorang faqih itu dia memperhitungkan hukum sesuai dengan kaidah babnya. Ya kalau misalnya bab ubudiyah bagaimana, kalau misalnya bab muamalah bagaimana. Illa linasin fi ainihi binafiyin au subutin. Nah, terkecuali seorang faqih itu saat menghadapi nas-nas yang secara jatnya nas itu dia itu memberikan hukum, meniadakan atau menetapkan. Bahwa yakhuzu bima qabilatul qawaid, maka seorang faqih dia itu mengambil kepada sesuatu yakni hukum yang diterima oleh kaidah-kaidah fikih. Wa illam yasiha matnuhu, meskipun tidak sahih secara matannya, maksudnya secara periwayatan hadisnya dia itu tidak sah. Nah, ini pun mendasarkan terhadap bolehnya mengamalkan hadis doib tentunya ya. Malam yakun lahu mu'aridun, dan mengambil hukum pada matan yang tidak sah tadi secara periwayatannya selama tidak ada yang menentang, baik secara khos ataupun am ya, dari hadis yang qat'i ataupun ayat Al-Qur'an yang qat'i. Ya, penentang di sini bisa berupa nas hadis ataupun nas Quran, baik dia itu qat'i ataupun joni tetapi sahih gitu. Maka setelah memahami kaidah ini, musannif menerapkanlah terhadap beberapa hukum yang dia diamalkan padahal meninjau hadisnya dia itu lemah secara periwayatan tentunya ya. Pamin sama qabila ibnu Habib wa ghairuhu minal a'immati malau asrun minad-dini fil jumlah wala mu'aridolahu wala naqidha. Pamin sama, maka dari sana menerimalah Ibnu Habib dan selainnya, selain beliau dari para imam, malahu sesuatu yang dia itu menerima sesuatu yang memiliki dasar di dalam agama secara umum. Misalnya secara umum ya sholat itu diwajibkan, disunahkan, puasa itu disunahkan, ya secara umum adalah kurang lebihnya. Wala mu'arido, dan tidak ada pertentangan dan juga yang tidak ada pembatalan. Kasa iril pado ilil mandubati warogo ibillati laisa piha jiyadatu kaifiyatin wala mu'aradatu aslin wala isy'arun bil ibtida. Yang mana hal tersebut adalah seperti keutamaan-keutamaan yang disunahkan dan hal-hal yang dianjurkan dalam catatan, tidak ada di dalamnya tambahan tata cara, tidak juga bertentangan dengan asal, dan tidak mengesankan adanya perlakuan bid'ah di dalamnya. Contoh-contohnya musannif menyebutkan kasomil ayamis sab'ah, seperti puasa ayamis sab'ah yang 7 hari. Ini saya maksudnya nggak tahu secara spesifik apa ya, karena kalau misalnya dipahami
saum 7 hari di dalam bab haji, kan ini udah ada nasnya jelas ya Al-Quran. Mungkin juga ya saum 7 hari ini dia itu puasa harian yang dihitung selama setahun, seperti misalnya puasa Rajab atau puasa yang sejenisnya yang diperdebatkan soal kesunahannya. Wa qiraati inda ra'sil mayyiti bi surati Yasin. Dan contoh yang lainnya adalah membaca surat Yasin di samping kepala orang yang meninggal. Nah, membaca surat Yasin ini adalah sesuatu yang diperbolehkan di samping orang yang meninggal karena ada hadisnya. Meskipun hadisnya dia itu secara periwayatan tidak sahih, akan tetapi ketika membaca Al-Quran kan ini tidak bertentangan dengan asalnya, karena asal membaca Al-Quran adalah boleh. Wa tafadulil jamaati bil kasro, dan mengutamakan jamaah dengan yang banyak. Jadi kalau misalnya ada jamaah yang sedikit dan yang banyak, mendahulukan yang banyak. Ala kulli hal yang namanya jamaah itu dia memang diperbolehkan. Adapun mengutamakan yang lebih banyak, nah ini karena ada hadis ya, meskipun secara periwayatan tadi tidak sahih, tetapi dengan asalnya tidak bertentangan. Wa nahwi jalika, dan seumpama hal tersebut, mimma rugiba fi aslihi fil jumlah wa du'ufa targhib fi ainihi, dan semacam dari semua itu dari apa yang dianjurkan secara asalnya secara umum. Wa du'ufa, dan memiliki kelemahan penganjuran secara zatnya atau secara jatnya, penetapan atau peniadaan. Wa nahwuhu libni Arabi fil ajkar, dan seumpama dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Habib ini adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi di dalam kitab Azkarnya, karena di dalam kitab Azkar itu banyak contoh-contoh yang dituturkan oleh Ibnu Arabi berdasarkan status yang serupa dengan kaidah yang diutarakan oleh musannif di sini. Oke, jelas ya di sini. Jadi jangan heran kalau misalnya banyak amalan-amalan yang dipegang oleh para sufi, padahal secara dalil argumen fikihnya dia itu tidak kuat. Nah, hal tersebut tidak jadi persoalan karena tidak bertentangan dengan asal. Naktafi bi hadzal qadar wallahu alam bishawab.